Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berjumpa lagi di dalam Pastoral Note. Saya memberi judul renungan firman Tuhan saat ini, yaitu iman yang tangguh. Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Dalam kisah ini kita melihat ada dua tokoh yang luar biasa dalam menjalani hidup sekalipun mereka diperhadapkan dengan pergumulan mereka masing-masing. Tokoh yang pertama adalah Yairus, kepala pemimpin rumah ibadat yang menghadapi pergumulan karena anaknya hampir mati. Yang kedua adalah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan kita, sama katakan seperti sebuah perjalanan. Dan perjalanan kita diwarnai dengan berbagai warna kehidupan. Dan warna-warna yang terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala yang hadir adalah yang tidak menyenangkan. Warna di sini adalah menggambarkan pergumulan hidup kita atau perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang terjadi adalah perkara yang menyenangkan, kita diberkati, kita berhasil, kita beruntung, kita mengalami hal-hal yang baik, maka kita mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan terjadi adalah masalah-masalah yang tidak mudah, mengalami sakit penyakit, kegagalan, ada masalah-masalah dalam rumah tangga, ada masalah-masalah yang lain dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan. Dan dalam situasi yang seperti ini, kita harus tetap menyadari bahwa semua warna-warna kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Yang jadi masalah adalah bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang sukar. Dan dalam situasi yang seperti ini, dibutuhkan iman yang tangguh. Tanda-tanda apa yang menyertai bahwa kita memiliki iman yang tangguh? Yang pertama, kita belajar dari seorang pemimpin kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan seperti ini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia tetap hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana seorang pemimpin rumah ibadat ini ketika datang kepada Yesus. Dia mengundang dengan sangat, dikatakan. Dengan sangat. Terjemahan lama mengatakan amat sangat. Artinya apa? Bahwa pemimpin kepala rumah ibadat ini dengan sungguh-sungguh minta supaya Yesus hadir di rumahnya untuk menjamah anaknya yang sedang sakit. Tetapi untuk mencapai ke rumahnya, Yesus memerlukan waktu yang lama. Karena ada orang-orang banyak yang menyertainya, dan orang-orang ini ingin melihat Yesus mengadakan mujizat, mengadakan perkara-perkara ajaib. Ada orang yang juga ingin menerima pertolongan dari Tuhan. Dan dalam perjalanan tersebut ada berita yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena anak dari Yairus ini mengalami kematian. Dan tentunya ini adalah sesuatu perkara yang berat. Namun demikian Tuhan tahu isi hati yang sedang dihadapi oleh Yairus. Sehingga di ayat yang ke-36 dia mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dan tentunya ini yang menjadi pengharapan. Ya, menjadi pengharapan. Dan tentunya ini membuat iman Yairus ini semakin teguh. Karena ada janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dan kita melihat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus
sampai ke rumahnya dan menyatakan sesuatu yang luar biasa di ayat yang ke-41. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Mujizat dialami oleh anak dari Yairus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesungguhan, ya, keseriusan itu adalah sesuatu yang penting. Saya mau katakan seperti ini, di balik keberhasilan ada kesungguhan, di balik kesuksesan ada semangat. Artinya apa? Bahwa dalam menjalani kehidupan kekristenan ini kita perlu sungguh-sungguh untuk kita bisa melihat perkara-perkara ajaib dalam studi, dalam berumah tangga, dalam usaha, dalam pelayanan. Kalau kita ingin sebuah keberhasilan, maka dibutuhkan sebuah kesungguhan. Oleh sebab itu, untuk membuktikan bahwa kita punya iman yang tangguh, maka kita harus sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Tidak main-main. Atau bahasa sehari-hari kita, tenanan. Yang kedua, kita belajar dari seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan, yaitu semangat. Untuk menyatakan imannya yang tangguh, maka perempuan yang sudah sakit 12 tahun ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tetap semangat, tetap bergairah dalam menjalani kehidupannya. Kenapa? Karena perempuan ini selain mengalami penderitaan sakit penyakit, dia mengalami pergumulan yang lain, yaitu dikucilkan dari kelompok mereka, dari masyarakat yang ada di situ. Karena penyakitnya mengakibatkan najis. Dan pergumulan berikutnya yang sedang dihadapi adalah untuk mencapai kepada Yesus. Ada banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan diperlukan tenaga ekstra untuk mencapai ke sana. Karena sakitnya sudah 12 tahun. Tentunya ini membuat dia tidak sekuat sebelum dia mengalami sakit. Tetapi karena semangatnya, karena gairahnya, dia bisa mencapai kepada Tuhan Yesus. Ayat 27 dan 28 mengatakan seperti ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat semangat dari seorang perempuan ini yang dalam kondisi yang lemah, tetapi dia punya gairah yang luar biasa. Dan karena dia punya semangat, punya gairah, maka dia meraih hasilnya. Di ayat yang ke-34 mengatakan seperti ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Semangat itu adalah sesuatu yang penting. Saudaraku, Brian Dixon mengatakan seperti ini. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan mudah menyerah dalam setiap menghadapi pergumulan kita. Orang yang menyerah tidak akan melihat perkara-perkara yang ajaib dalam hidupnya. Hanya orang yang tetap semangat yang melihat pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus semangat dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, harus semangat. Harus tetap bergairah. Karena ketika kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini, kita akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, saya mau katakan, Tuhan menghargai orang-orang yang mempunyai iman yang tangguh. Amin.